Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya Pak Tito minta maaf soal bantuan Malaysia begitu kan ya. Saya kira justru ini menjadi penghambat kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang malu bukan Pak Tito, justru Pak Presiden Prabowo itu sendiri begitu kan. Kenapa kalau ada negara lain ingin membantu justru selalu seolah-olah dinyinyirin begitu kan? Ya, saya langsung mendengar dari teman-teman di Aceh, dari Malaysia misalnya, ya, ada ingin membantu, pengusaha yang ingin membantu obat-obatan. Setelah dilihat, obat dikaji, berapa banyak obat-obat yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya, kita kan negara kalau untuk 1 miliar, kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu. Yang kita deploy juga jauh lebih besar daripada itu. Jadi, jangan sampai nanti image-nya seolah mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya nggak seberapa dibanding dengan kemampuan kita lebih dari itu, kira-kira seperti itu. Hanya ingin membantu obat-obatan yang seharga 1 miliar, dia mengatakan APBN kita cukup kok lebih dari itu. Itu bukan soal bantuan sekecil apapun atau sebesar apapun, tapi kepedulian terhadap saudara-saudara kita. Ini justru yang mengganggu stabilitas kepada stabilitas nasional begitu kepada Presiden Prabowo Subianto. Nah, Menteri Dalam Negeri Indonesia harus ya disekolahkan katanya begitu kan ya oleh dari Malaysia begitu, yang mengatakan bahwa bahasanya juga dianggap harus ditata dan sebagainya. Ini menandakan bahwa kita ya sebagai warga Indonesia malu dong. Duka cita reaksi Menteri Dalam Negeri rakan kita di seberang yang menyatakan bahawa sumbangan $60,000 itu bagi meringankan beban sangsara di Aceh dan di wilayah-wilayah lain diumumkan sebagai perkara kecil dan sumbangan yang tak berpatutan. Ini bukan berbudi bahasa sebenarnya. Apabila rakan ataupun jiran membantu, waimah banyak mana pun, jangankan sebut $60,000. Kalau RM60 pun disumbang oleh seseorang, harus berterima kasih. Jadi dengan kenyataan umum yang dibuat kepada dunia menunjukkan bahawa Malaysia menyumbang sedikit dalam bentuk $60,000, menteri berkenaan harap bersekolah dulu dalam bentuk perkataan, komunikasi atau bahasa kepada sesuatu jiran. Dan ini harus dipegang sebagai pedoman yang baik. Semasa Pak Harto dulu, semasa program-program yang dijalankan antara kedua-dua negara, Pak Soeharto sentiasa dengan senyumnya berterima kasih. Ada masa ketika itu, negeri Johor menyumbang kepada keadaan malapetaka di Jakarta hanya dengan beberapa bungkusan beras, kuih muih dan sebagainya. Masa itu Pak Harto mengucapkan terima kasih. Tapi sekarang Menteri Dalam Negeri Indonesia menyatakan bahawa ini sekelumit ataupun terlalu sedikit, bermakna tidak berterima kasih. Ini yang kita sarankan, pelajarilah balik petua-petua yang diajarkan oleh nenek moyang kita dahulu sebelum kita masing-masing merdeka tahun 45 dengan tahun 57. Dan kembali kepada pangkal budi bahasa kita. Bila orang memberi, kita merasa. Bila orang merasa, kita pun bersukacita. Mungkin dapat nilai ini dikembangkan semula. Wahai Pak Menteri Dalam Negeri. Ya kalau dikatakan seperti itu begitu. Ini ngeri-ngeri sedap. Ya mengapa Bang ya saya katakan seperti itu? Karena Indonesia saat ini begitu lagi ada bencana yang begitu luar biasa. Seharusnya menteri-menteri begitu kan tidak harus membuat gaduh, mau bantu atau tidak. Saya kira silakan, gak ada masalah. Presiden Prabowo Subianto jangan terlalu percaya terhadap bawahannya begitu. Inilah salah satu kemudian Pak Tito yang kemudian mengatakan menanggapi pernyataan dari ex-Menlu Malaysia Tan Sri Rais begitu kan ya, soal bantuan untuk korban bencana Sumatera. Nah pernyataan Tan Sri Rais Yatim ya yang viral menyatakan bahwa kecewa atas komentar ya yang meremehkan bantuan itu. Kami mendengar, pemerintah mendengar, memahami berbagai kritik, masukan dan sikap masyarakat terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam penanganan bencana di Sumatera. Dengan segala kerendahan hati kami minta maaf ya
bila ada kekurangan yang ada. Memang kendala yang dihadapi cukup besar karena medan yang cukup berat ya. Namun sebagai pemerintah Indonesia, kami berkewajiban untuk terus bekerja, mengatasi berbagai kendala, memperbaiki kinerja, dan secepatnya memenuhi kebutuhan darurat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Uluran tangan dari warga masyarakat telah banyak membantu upaya tanggap darurat di Sumatera. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah. Ini kan seharusnya menghormati begitu sebagai negara tetangga begitu kan. Justru ini pernyataan-pernyataan seperti ini justru menjerumuskan Presiden Prabowo Subianto. Malu dong Presiden Prabowo Subianto. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, masyarakat Indonesia malu kalau sudah dikatakan seperti ini. Ngeri bos, ini ngeri ya. Inilah salah satu pernyataan begitu kan ya dari dari ex Menlu Malaysia Tan Sri Rais begitu mengomentari kepada Pak Tito begitu ya. Dia mengatakan ya, ini harus punya adab untuk berbicara, untuk berbahasa seperti itu. Ya, bahkan dikatakan ya seharusnya disekolahkan dulu. Ini kan menandakan menjadi tamparan keras. Ya, justru yang malu adalah Presiden Prabowo Subianto begitu. Kenapa? Ya, karena kita lihat saja, lihat bawahannya, lihat pembantu-pembantu Presiden Prabowo Subianto kok seperti itu begitu kan. Ini soal kemanusiaan, ya. Soal kemanusiaan itu bergandengan tangan, saya kira nggak ada masalah. Ini langkah yang bagus. Kalau negara Indonesia mampu begitu kan, ya, untuk menunjukkan bisa membantu korban dan sebagainya. Kenapa di berbagai media sosial kok masih kelihatan butuh bantuan begitu kan? Bahkan dianggap pemerintah dianggap lambat, walaupun ini sudah diklarifikasi oleh Pak Teddy begitu. Jadi ini menandakan blunder besar. Ya, ini bencana. Ya, ini masalah soal soal hati kita begitu kan ya kepada saudara-saudara kita ya yang lagi minta bantuan dan sebagainya. Pernyataan-pernyataan inilah yang kemudian seharusnya Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan ya, tidak hanya omon-omon begitu. Jangan-jangan takut begitu. Jangan-jangan takut begitu kan ya. Dalam situasi dan kondisi seperti ini begitu kan ya, ini harus dibantu Pak. Ya, walaupun negara-negara lain ingin membantu kepada kita, silahkan, gak ada masalah. Seperti 3 ton bantuan yang kemudian dikelola oleh Muhammadiyah kabarnya begitu, sekarang sudah tidak dikembalikan lagi begitu. Jangan sok mampulah ya kalau masih ini kan soal saudara-saudara kita yang ingin membantu begitu. Tapi Indonesia tidak minta-minta. Indonesia tidak minta-minta kok begitu kan. Ya, tetapi negara punya andil besar dalam artian punya jiwa besar untuk membantu saudara-saudara kita. Akhirnya apa yang terjadi? Si Tito ini begitu kan akhirnya minta maaf dan memberikan klarifikasi. Ini kan sudah jelas ada bantuan asing ditolak, sana sini ditolak. Ini soal kemanusiaan ya, ini soal kemanusiaan. Makanya Mendagri Pak Tito ini sudah memberikan klarifikasi sebenarnya. Nah, kabarnya tidak ada niatan mengecilkan bantuan Malaysia. Tapi ini seolah-olah dikucilkan begitu. Bagaimana kalau saudara-saudara kita, misalnya ada negara lain ada sebuah bencana besar, tetapi kita hanya membantu 1 miliar, lalu kemudian dikomentari seperti itu, bagaimana begitu kan? Itu juga ada rasa sakit begitu kan, karena ini adalah soal kemanusiaan. Siapapun boleh kok ingin membantu begitu. Nampaknya begitu kan ya, nampaknya pembicaraan seperti Muslim begitu kan ya, seperti Mualaim ya, yang kemudian menjadi gubernur Aceh, saya kira ini pas begitu. Silakan kalau ingin bantu ya. Ini dia lebih melihat bahwa rakyatnya begitu ya, jangan sampai kelaparan, mati dengan kelaparan ya. Malah ini tambah beban. Justru bantuan sebanyak itu ya seharusnya diterima begitu kan, biar ada sumbangsi kepada saudara-saudara kita dan sebagainya begitu. Jadi saya kira
klarifikasi dari Pak Tito ini kan sudah banyak begitu kan, pernyataan minta maaf, bukan niat untuk mengucilkan dan sebagainya, tapi sudah terkandung terlanjur kepada publik begitu kan. Publik sudah tidak percaya itu begitu. Dan ini mungkin ada yang mengatakan, wah ini jangan-jangan salah paham dan sebagainya. Jadi nantinya begitu kan ya, nantinya kalau kita melihat dengan seksama begitu, pernyataan-pernyataan dari Pak Tito ini justru menjerumuskan Presiden Prabowo Subianto sendiri bahwa seolah-olah meremehkan bantuan Malaysia terhadap Aceh dan sebagainya. Nah, Pak Tito begitu kan ya, Menteri Dalam Negeri ini menanggapi kritikan mantan Menteri Luar Negeri Malaysia Tan Sri Rais Yatim soal bantuan medis dari Malaysia ke Aceh. Rais Yatim menganggap bahwa Tito meremehkan nilai bantuan ya pemerintah Malaysia sebesar 1 miliar. Ya, Tito meminta maaf atas pernyataan itu. Dia merasa Rais Yatim salah paham. Ia mengaku tidak bermaksud meremehkan bantuan dari Malaysia, ya, tetapi Pak Tito ini kan melihat bahwa wah, ini kan tersinggung begitu kan, menyinggung bantuan medis dari Malaysia yang nilainya hanya kurang lebih 1 miliar. Ini kan seharusnya bagi kami tidak usahlah ya mengomentari bantuan-bantuan saudara-saudara kita begitu kan, apalagi tetangga kita. Coba cek lihat saja ya, seperti Pak JK mengatakan silahkan kalau ada bantuan dari luar negeri silahkan kita terima, tapi jangan sampai kita itu minta-minta. Itu deal, sepakat dengan itu begitu. Nah ini nampaknya begitu, nampaknya banyak sekarang narasi-narasi di berbagai media sosial mengatakan kok Pak JK ini lebih logis begitu dibandingkan dengan Pak Tito, kok lebih logis begitu ya. Bantuan asing ya yang kemudian sejak awal mengkritik bahwa ditolak Indonesia mampu. Pak, ini soal kemanusiaan Pak. Saudara-saudara kita itu berarti kalau membantu begitu kan ya terhadap kondisi dan situasi korban banjir yang ada saat ini, berarti kepedulian mereka terhadap bangsa kita benar-benar peduli Pak. Ini bukan soal minta-minta kok, bukan soal ngemis, bukan soal saya bantu, saya bisa mampu, bukan soal itu Pak Presiden. Tapi soal kemanusiaan. Ya, soal kemanusiaan itu adalah hati yang menggerakkan untuk membantu saudara-saudara kita. Jangan ditafsirkan salah begitu kalau ada negara-negara yang membantu lalu kemudian ditolak. Ini gimana begitu? Rasa yang kemudian ada niat untuk membantu saudara-saudara kita lalu kemudian ditolak seolah-olah begitu kan ya, seolah-olah mampu. Ini bukan soal mampu, bukan soal kecil atau besar yang diberikan, tapi kepedulian ya, rasa kepedulian di situ. Tapi nampaknya ini sudah kadung kecewa ya. Saya kira ini banyak kritikan-kritikan dari netizen pada akhirnya. Coba kita baca ya. Nah, beliau ini Datuk Rais Yatim ya. Dia juga mantan Menteri Penerangan atau Informasi Malaysia. Saya pernah beberapa kali bertemu. Aslinya Datuk Rais Yatim ini keturunan dari Bukit Tinggi. Makanya dia punya ikatan erat dengan Sumatera dan kultur Melayu. Nah, saya kira ini langkah yang bagus begitu kan ya. Langkah yang bagus. Ya berbeda dengan Pak Tito yang kemudian ya seolah-olah ini hal-hal seperti ini menyinggung begitu. Kenapa lebih mengedepankan egonya dibandingkan dengan orang yang ingin membantu terhadap saudara-saudara kita? Ini soal kemanusiaan, hati yang menggerakkan Pak. Ya. Ada yang mengatakan begini nih, sadar diri saja bahwa kalian ya tidak becus untuk ngurus negara. Yang kalian nikmati hanya ya apa ini? Ini salah satu komentar dari netizen. Tapi perlu diingat ya, mungkin apa yang disampaikan Pak Tito ini mungkin ya kesileo lidah atau bagaimana begitu, tapi sudah minta maaf. Dengan adanya permintaan maaf seperti itu, saya kira oke lah begitu kan. Jangan sampai blunder lagi ke depan. Presiden Prabowo Subianto siapapun ya, atau menteri atau siapapun yang tidak bisa membantu saudara-saudara kita, yang hanya membuat gaduh ya, mengatakan tidak segan-segan dipecat. Ya, apakah Pak Tito mau dipecat? Saya kira tidak mungkin. Ya, kenapa tidak mungkin? Tidak berani. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu. Artinya saya kira ini gimana logikanya begitu kan. Ini ada yang berkomentar begini nih.
Statement begini kalau didengar pihak Malaysia gimana? Kan kesannya melecehkan ya, bukannya malah mempertaruhkan hubungan baik Indonesia dengan Malaysia selain akhlakul buruk yang berupa aggravatiful ya. Jadi saya kira dengan adanya pernyataan-pernyataan ini sebagai pembelajaran kepada Pak Tito dan anak buahnya begitu kan ya, dan kemudian Presiden Prabowo Subianto begitu terhadap anak buahnya, ini harus dievaluasi Pak ya. Saya atas nama rakyat kecil Indonesia merasa bersyukur dan berterima kasih atas bantuan yang saudara salurkan ya terhadap saudara-saudara yang kami berdampak bencana. Saya minta maaf atas pernyataan Pak Tito, mungkin obatnya habis makanya penyakitnya kambuh. Ada yang berkomentar seperti itu. Tapi yang saya katakan tadi bahwa Pak Tito sudah minta maaf, semuanya ini harus minta maaf secara khusus begitu kan ya, karena ini adalah soal soal stabilitas nasional presiden kita begitu kan. Yang malu itu adalah Presiden Prabowo Subianto. Kalau Pak Tito ya tidak mungkin malu lah ya, masyarakat Indonesia yang malu begitu kan, sok hebat. Ya, pada akhirnya kan begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.